Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Bang Agon dalam acara Let's Talk Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber Bang Santo. Nah, beliau ini adalah aktivis dakwah, kemudian juga pencari nafkah bagi keluarga, tulang punggung keluarga gitu ya kan. Tulang punggung. Jadi kita nanti akan bincang-bincang bersama beliau terkait dengan tema kita, yaitu hijrah dan jalan dakwah di tengah tantangan dunia kerja. Nah, baik. Assalamualaikum. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Apa sekarang aktivitas Bang? Nih, Biasa. sibuk di mana? Masih kerja? Alhamdulillah masih. Biasa kita sebagai kepala rumah tangga ya cari nafkah. Iya. Teringatnya Bang asli kampung di mana? Kalau kelahiran di Kerasaan itu tepatnya di Kabupaten Simalungun, Ciantar. Siantar ya. Yang banyak-banyak apa itu ya? Yang banyak-banyak teh itu bukan? Ya bukan. Bukan, dia agak turun kemarinya sedikit di Kerasaan. Jadi pindah ke mari tahun berapa? Akhir 2011. Ya, berarti udah berapa? 14 tahun ya. 14 atau Kurang 15. lebih lah, udah 14 tahun. Jadi apa kira-kira yang motivasi Abang meninggalkan kampung? Apakah mengejar cinta sejati, asik, atau di sana apa ya, karena patah hati macam lah gitu ya? Apa kira-kira motivasi Bang? Kalau meninggalkan desa, awal motivasinya adalah ingin mencari pengalaman hidup. Bahwa di desa itu kan namanya juga kita hidup di desa, paling mentok ya jadi petani. Oh, dari di sana daerahnya daerah pertanian ya? Petani, perkebunan gitu kan. Jadi hal motivasi adalah ya tadi ingin cari pengalaman hidup, tidak hanya berkutat dengan lingkungan di kampung itu saja, yang kalau tidak bertani ya Kebun, kerja di kebun. berkebun gitulah. Paling di sampingannya ada peternakan. Iya. Jadi apa ya, keluar dari kampung itu memang langsung kemari atau sebelumnya udah pernah tak kemana-mana lagi? Kalau awal kali pertama keluar saya itu di daerah Pekanbaru, awal-awal keluar dari kampung itu tamat Riau sekolah. ya? Riau. Tepatnya di Bagan Batu. Dari sana balik ke lagi kampung baru kemari gitu? Enggak lah, udah ke Tanjung Balai. Tanjung Balai itu beberapa bulan, terus sempat kemari juga ke Tanjung Merawa ini, balik lagi di kampung. Baru awal tahun 2007 saya menjadi TKI. Oh, pernah ya? TKI. Ke mana? Malaysia? Atau ke Kamboja? Enggak? Malaysia. Bro, dulu belum familiar Kamboja. Iya, Belum. ya. Enggak, belum lah. Kan belakang ini aja Iya. Kamboja. Karena apa? Karena maraknya tuh judi online, jadi Kamboja itu cukup familiar hari ini. Jadi sekarang tinggal di Tanjung Rawa? Di Tanjung Merawa, tepatnya di Desa Bandar Labuhan. Istri orang asli orang sini ya? Orang Orang sini. Bandar Labuan dan Tanjung Rawa ya. Udah berapa anak Bang? Alhamdulillah 4 dikarunia anak 4. 3 putra, 1 putri, istri 1. Istri 1. Paling besar? Udah kuliah? Belum lah, masih kecil saya termasuk. Lambat ya? Lambat menikah Apa ya, keasikan melajang dulu. Iya. Karena melajang itu kan asik, bebas. Awal-awalnya gitu sih. Tapi rupanya menikah lebih asik. Iya, tuh dengerin tuh, menikah ternyata lebih asik. Jadi saya pernah dapat ini ya, ada guru-guru saya dulu bilang menikah tuh enaknya itu apa? 1% aja gitu, sisanya tuh enak kali ya. Jadi kalau mau nikah aja ada, tapi jangan pacaran.
Nah, jadi dulu dari kampung keluar dari kampung itu kondisi gimana? Apa memang udah memahami ilmu agama atau udah memang jadi aktivis dakwah atau gimana? Belum? Atau masih amburadul juga? Ya apa ya, kalau di desa itu namanya di desa kita hidup di lingkungan yang memang ya kita pahamnya di desa itu ya bisa dibilang orang-orang yang mempunyai pemahaman keilmuan agama itu bisa dibilang sedikit sekali kan. Keluar kampung apalagi kan gitu, dengan pengaruh apa ya, saya teman-teman gitu kan lebih luar biasa amburadulnya kan. Ya. Berarti kalau mau belajar agama itu harus keluar lah ya. Kalau di desa, tapi hari ini mungkin sudah tidak lah, karena kan ditunjang oleh apa ya, banyaknya informasi-informasi terkait misal di media sosial atau sekarang kan di desa itu walaupun orang desa sudah melek ilmu gitu kan, ada yang keluar kuliah kan. Kalau dulu kan mentok, jangan kan mikir kuliah, paling saya pribadi sendiri ketika pulang sekolah itu harus yang dipikirkan tuh bagaimana memenuhi kebutuhan ternak ya. Pergi keluar cari makan ternak, sudah pulang udah makan sampai tidur. Jadi apa ya, mengenal Islam atau atau momen hijrah itu sewaktu di mana? Sewaktu Bang Santo itu posisinya di mana? Apakah atau di Pekanbaru atau di mana? Kalau di Pekanbaru itu lebih luar biasa lagi amburadul. Nah, apalagi waktu saya di Malaysia lebih luar biasa lagi amburadul. Nah, mengenal apa ya? Islam apa itu atau berhijrah kalau teman mudanya adalah ketika saya menikah. Menikah itu alhamdulillah saya mendapatkan seorang istri yang cukup luar biasa, yang apa ya, sebetulnya saya tidak sangka-sangka akan mendapatkan istri seperti istri saya hari ini, karena kita tahu kondisi kita gimana gitu ya. Karena tahu betul kita ini, maaf dulu ya saya bilang, saya sholat saja bisa dibilang tidak paham. Baca Iqra itu setelah menikah, walaupun dulu pernah, cuman karena belajar itu pernah, cuman karena udah lama tidak dikaji, lupa sama sekali, baru menikah lagi diulang lagi. Makanya bulan madu saya itu baca Iqra, belajar baca Iqra. Makanya saya bilang tadi asiknya menikah begitu ya. Iya. Jadi kalau dulu sholat aja pun jarang ya, kalau sekarang jadi imam sholat ya di masjid ya kan. Alhamdulillah. Masya Allah. Imam besar di masjid kecil. Imam besar di masjid terkecil. Iya. Nah, jadi Bang, gini lah Bang, kan itu kan. Nah, kalau menurut pemahaman Abang lah kan, apa sebetulnya yang ini ya, yang mendorong seseorang itu untuk hijrah ya, di tengah kehidupan yang sekarang kan gitu kan? Apa biasanya? Kalau mendorong seseorang untuk hijrah itu ada beberapa kondisi atau beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang. Pertama-tama adalah kesadaran diri seseorang itu tentang kebutuhan, bahwa dia membutuhkan sesuatu yang nomor dua adalah lingkungan atau keluarga. Dari contoh tadi kan saya dari keluarga saya itu istri saya pertama. Yang nomor tiga adalah tadi teman-teman. Makanya perlunya kita itu mencari teman yang soleh, istri juga yang soleh. Jadi akan membangun pemahaman seseorang betapa pentingnya untuk tadi hijrah, untuk memperbaiki diri. Karena kita pahami hari ini begitu kita bilang rusak kan, kan di lingkungan itu, bagaimana narkoba itu banyak beredar di lingkungan kita. Bahkan
di lingkungan terdekat kita kadang ya kan kita nggak tahu juga. Iya betul. Jadi memang kalau apa ya, lingkungan itu memang saya setuju tadi itu kan berpengaruh besar dan kan teringat apa, saya lupa tuh kaul ulama atau hadis tuh ya, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi kita jadi ikut wangi gitu ya. Atau kalau kita berteman dengan pandai besi, kemungkinan besar kita terbakar oleh besinya itu. Jadi lingkungan itu ini ya Bang ya. Saya ikut komunitas bonsai, karena saya hobi tuh bonsai, komunitas Vespa gitu. Jadi kalau kita nongkrong di situ ya bicaranya seputar itu aja emang, seputar itu aja. Jadi kalau kita mungkin gabungnya di komunitas dakwah, ya seputar dakwah Islam dan sebagainya. Gitu. Iya. Nah, jadi gini Bang, ini banyak yang bilang kadang setelah hijrah justru makin sulit dapat kerja. Nah gitu, kadang-kadang orang kan gitu ya, setelah hijrah dia makin sulit dapat kerja karena dia mungkin memilah-milah nih pekerjaan yang mana yang pas untuk dia sesuai dengan tuntutan syariat gitu. Gimana menurut Abang, betul? Kalau terkait setelah hijrah sulit mendapatkan pekerjaan, bisa jadi iya, bisa jadi ya. Bisa jadi juga tidak, tergantung basic seseorang. Ketika dia bekerja adalah basicnya itu atau terbiasa bekerja di tempat-tempat, misal ada yang di situ adanya suap menyuap atau praktek riba, maka untuk mendapatkan pekerjaan di luar itu agak sulitan. Maka ketika seseorang itu hijrah, maka seseorang itu pilihannya itu adalah berwira swasta. Tapi kan tidak mudah berwira swasta hari ini yang dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mudah. Karena kita bilang ekonomi kita hari ini ada cukup lemah atau daya beli masyarakat itu cukup rendah. Jadi kemungkinan mendapatkan pekerjaan sulit itu tidak bisa dipungkiri. Bisa. Jadi ginilah nih pengalaman Bang Santo. Abang ini kan dalam bekerja itu ada dua fase nih ya. Ada yang mungkin sebelum hijrah, ada yang sesudah hijrah nih. Iya kan. Nah, ya Abang kan ini ya punya usaha, ya kita bilang usaha ya kan, usaha untuk jual jasa terkait dengan itu? Tralis, di bidang tralis ya. Jasa. Nah, jadi Bang Santo ini, para pemirsa, dia ahli di bidang tralis. Kita kalau mau buat pagar terbuat dari besi, kemudian pintu-pintu dan lain sebagainya itu. Nah, beliau ini kalau saya rekomendasikan beliau lah ya. Ini bisa jadi iklan juga nih. Nah, jadi dulu sebelum hijrah sama sesudah hijrah itu ada perubahan nggak? Misalnya kalau dulu sebelum hijrah, Abang banyak dapat job gitu. Setelah hijrah makin berkurang jobnya gitu. Gimana kalau pengalaman Bang Santo? Kalau boleh di-spill lah ini, diceritakan. Kalau terkait sebelum hijrah atau setelah hijrah, sepi atau tidak itu kan benar. Sebelum hijrah itu kan saya juga tidak pernah menekuni profesi yang hari ini saya tekuni kan. Saya dulu karena tadi menjadi di kampung tuh jualan pun saya pernah, menjadi TKI pun pernah. Nah, di tradisi justru saya setelah hijrah dan menikah, itu sambil ya saya tekuni lah belajar. Kalau terkait itu ya banyak tidaknya relatif ya. Relatif, nggak mengaruh, atau karena sudah hijrah terus orderan sepi atau bahkan sama sekali itu
bisa menimpa siapa saja, tidak mesti hijrah, yang nggak hijrah, bahkan ada yang bengkelnya tutup pun ada, jadi nggak ada ngaruh terkait orderan sepi atau tidak, seseorang itu hijrah atau tidak. Poin pentingnya adalah hijrah tetap hijrah, terkait urusan sepi atau tidak itu ya itu hanya Allah lah yang sama karena ya kan. Ini juga kan kita kan masalah rezeki itu kan urusan Allah ya gitu. Yang penting kita kan usaha apa yang bisa kita usahakan. Kalau kita memang ininya expertnya misalnya di bidang teralis tadi ya kita buka bengkel gimana kan, pasang iklan atau ya pasti kan itu kan. Allah akan menjamin itu rezekinya. Nah, kalau bagi anak muda sendiri, nah kalau kita bicara anak muda kan, yang memang yang saat ini kan lagi mungkin dengan banyak yang pengangguran juga ya gitu kan. Nah, kalau bekerja kemudian dia posisinya lagi belajar Islam juga. Nah itu biasanya tantangannya apa anak muda itu? Tantangan dia kan. Tantangan anak muda setelah berhijrah di lingkungan kerja. Iya betul. Tantangannya adalah bahwa kalau pemuda itu kan karena di lingkungan pekerjaan itu hari ini adalah lingkungan yang cukup sekuler bahasanya. Iya, pemisahan bebas, tidak ada batasan bahwa bergaul laki-laki antara perempuan itu tidak ada batasan. Di lingkungan pekerja itu kan sering begitu. Misal ada acara di suatu perusahaan, maka di situ ada campur baurnya laki-laki dan perempuan. Jadi situ muncul atau bahkan muncul perasaan suka dengan lawan jenis itu lebih dominan kan gitu. Satu lagi ada tadi godaan terkait pinjaman yang mengandung riba. Ya betul. Karena memang di perusahaannya SK karyawan itu sekarang kan berlaku untuk pinjaman. Satu, nomor dua adalah kebutuhan transportasi yang untuk bekerja itu harus kita mempunyai alat transportasi yang banyak istilahnya kereta atau sepeda motor yang di sini ada bahwa seseorang harus mengambil leasing. Iya. Nah di situ membuat agak sulit sulit untuk menghindari itu. Iya, jadi saya teringat juga, saya kan pernah juga nih bekerja di perusahaan dulu ya. Jadi kadang apalah namanya itu yang marketingnya itulah kan di perusahaan leasing itu kadang kalau udah jam-jam pulang itu rame itu kan ngasih brosur. Kadang kita di di prospeknya ya gitu kan. Ambillah bang, ambillah dek ini kan, ini kita punya ini unit ini kan, upgrade lah sepeda motornya kan, masa mau kayak gini aja gitu. Ya kadang kalau kita nggak paham mungkin ya terkait dengan dunia perbankan, dunia leasing tadi, kita gas aja tuh kan, gitu kan. Gas aja lah. Yang penting sepeda motornya baru gue. Iya. Jadi memang dilema itu ya, dilema kan. Satu sisi kita butuh mungkin kan, tapi satu sisi nah itu memang perkara yang diharamkan ya gitu ya. Iya. Abang pernah gitu? Ada tawaran-tawaran gitu? Untuk sekarang ya paling kalau kita pergi ke itu ada memberikan brosur, membagi-bagi brosur kan? Tapi karena kita sudah paham bahwa itu tidak atau melanggar hukum syariat ya, insya Allah nggak tergoda kan gitu. Walaupun transportasi saya itu untuk bekerja ya ala kadarnya kan, yang penting sampai ke tempat tujuan tidak mendapatkan ya sudah, nggak perlu kali sepeda motor bagus, istilahnya sepeda motor mau bagus atau tidak kan nggak bisa Allah. Yang penting memperlancar aktivitas kita untuk tadi mendapat pergi di tempat pekerjaan. Iya. Saya naik Vespa ini aja deh bang. Alhamdulillah selalu menemani saya ini ya.
Udah berapa lama nih, nggak ada masalah ini. Nah, baik para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi kita akan terus ini ya, selama 1 jam ke depan ini akan tetap ngobrol-ngobrol dengan Bang Santo. Tapi kita juga membuka kesempatan bagi para pemirsa yang ingin bertanya terkait dengan apa yang kita diskusikan ini ya, silahkan gitu. Gimana Bang? Ada yang bertanya Bang? Ada Ustaz. Oh ada? Si namanya Herman Sulaiman. Hmm. Dia nanya bagaimana agar kita bisa istiqomah setelah hijrah Ustaz di kondisi ekonomi yang sedang sulit ini. Oh iya Bang. Nah, bagaimana biar kita tetap istiqomah? Karena kita tahu juga kondisi sekarang kan memang sulit ya. Kalau dibilang sulit, memang benar kan, istiqomah harus kan. Kalau menjaga agar kita tetap istiqomah ya tadi, kita itu harus terkait rezeki ya. Kita harus yakin bahwa rezeki itu Allah sudah menentukan kepada siapa. Dan makna rezeki itu kan luas. Iya. Rezeki itu Bukan hanya uang aja ya. Bukan hanya uang atau bahkan yang bisa kita manfaatkan juga termasuk rezeki kan gitu kan. Contoh apa ya, kendaraan gitu kan. Ada saya mempunyai kendaraan itu nggak perlu kerja keras, saya bisa menikmati atau bisa mendapatkan manfaat dari kendaraan itu yang tidak harus apa ya, bekerja keras untuk mendapatkan itu. Atau bahkan ada teman saya itu apa ya, mendapatkan fasilitas dari kantor sebuah kendaraan itu kan bagian dari rezeki. Walaupun karena kan hari ini seseorang tuh memaknai rezeki itulah apa yang dia miliki kan gitu kan, bukan terkait rezeki apa yang bisa dia manfaatkan. Ya, betul. Itu saja. Jadi kalau rezeki itu nggak usah khawatir. Jangan khawatir. Apalagi ya, yang penting kita berusaha kan itu kan. Ya kalau masalah istiqomah ya fokus aja kan itu kan, gitu ya yang benar gitu kan. Fokus saja, nggak perlu khawatir. Fokus saja dengan. Jadi saya rasa tadi di bahasan awal itu ini juga tuh kan terkait dengan biar kita tuh tetap istiqomah kan, menjaga lingkungan, ya kan. Artinya kita mengkondisikan diri kita tuh dengan sahabat-sahabat yang soleh. Dan ikut jamaah yang dimana jamaah itu nanti bisa mengingatkan kita kalau kita membuat kekeliruan, pelanggaran hukum syara, dan sahabat-sahabat yang baik itu kan yang selalu mengingatkan kita ya gitu ya. Teringat lagu Opik itu ya, lagu Opik ya, Pembuk Hati itu kan, itu saya rasa bagus banget itu kan untuk bagaimana menjaga keistiqomahan itu. Nah, salah satunya kan berkumpul dengan orang-orang yang soleh ya gitu. Ya gitu ya Bang. Kira-kira begitu Bang apa nih? Atau Epan ya, Bang Epan Sulaiman. Ada lagi Bang? Nah, kita lanjutkan nih Bang. Ya. Gimana kalau menurut Abang nih kan? Kita seorang muslim apalah sikap kita gitu dalam lingkungan pekerjaan itu ada hal-hal yang memang bertentangan dengan hukum syara itu kita ini bekerja nih dalam sebuah perusahaan kan gitu kan, setelah di kantor atau di mana kan gitu kan, tapi kita melihat ada hal-hal yang memang yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum syara. Nah, sikap kita apa seharusnya? Kalau sikap ya tegas ya, kita harus menolak itu karena memang selain melanggar hukum syariat kan memang sebagai profesional seseorang itu dalam di lingkungan kerja. Misal saya dulu sebelum usaha sendiri di sebuah perusahaan yang di situ bisa dibilang tidak lepas dari juga suap menyuap kan gitu kan. Riswah ya. Riswah ketika saya untuk mendapatkan proyek untuk yang lumayan itu tidak lepas harus memberikan sedikit tip, komisi atau tip yang dianggap untuk kaum muslim hari ini adalah sebuah kelumrahan. Iya. Padahal kan tidak, itu adalah bagian dari
suap risuah, dan kita pahami bahwa penerima dan pemberi itu tempat adalah api neraka kan gitu kan. Nah di situ juga saya mulai berpikir bahwa seandainya saya terus tetap bertahan, Maksudnya bertahan dalam kemaksiatan tadi. bukan, maksudnya di lingkungan itu sudah pasti saya juga tidak bisa dibilang akan tersingkir, karena saya tidak bisa memberi tips yang misal untuk mendapatkan sebuah proyek yang lumayan, karena bagian teman-teman itu kan memberi kan gitu, maka mereka diberikan pekerjaan yang cukup mudah, banyak kan gitu. Dan bahkan ketika selesai itu untuk mendapatkan klaim uang tadi juga harus memberikan sedikit tips agar dipermudah. Istilahnya mau lewat jalan tol atau lewat jalan bawah. Lewat jalan tol walaupun Bawa gorong-gorong berarti. ya kan. Nah, saya di situ lama-lama juga bisa dibilang tidak tahan kan gitu, karena memang udah mulai tersingkirkan oleh orang-orang yang menganggap itu lumrah kan. Jadi saya memutuskan resign dari perusahaan itu dan hari ini menjalankan usaha sendiri. Nah, alhamdulillah ya tidak Ada aja kan? tidak Jobnya. banyak berpengaruh dalam segi ekonomi dalam keluarga, itu tidak banyak berpengaruh. Justru lebih apa ya? Waktu sibuk-sibuk, tapi banyak waktu luangnya kan gitu. Waktu luang dengan keluarga itu lebih banyak, lebih aktivitas di rumah itu lebih banyak. Iya. Kalau begini, kalau menurut apa memungkinkan nggak? Misalnya kan kita kerja di perusahaan, kan, di kantor gitu. Kita melihat misalnya ada kecurangan-kecurangan kan. Atau biasanya kalau apa itu kan ada markup data atau apa, itu kan termasuk ini ya pelanggaran hukum SARA ya. Ya itu. Nah kita mengetahui itu mungkin nggak kita yang sudah paham gitu kan langsung secara ini menasihati. Kalau kira-kira kok menurut Bang Santo gimana? Bisa begitu? Misalnya nih kita kan kerja nih di lingkungan kerja itu ada atasan kita kan, misalnya kepala bagian apa kan, ada ngolah-ngolah data dan kita tahu itu enggak ini dan pelanggaran hukum SARA. Nah, itu mungkin nggak kita ini? Ya, kalau kita sadari bahwa amanah ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban setiap muslimin, ya Mungkin itu aja ada ya. kewajiban kita untuk apa ya istilahnya, menasehati atau ya kalau atasan kita itu kan, ya konsekuensinya itu pasti ada kan, Ya, bisa ya, betul-betul. bisa konsekuensinya kita Dipecat ya? atau dipecat. Nah, kalau dia mau menerima alhamdulillah. Tapi kalau dia atasan itu banyak apa ya istilahnya mengancam profesi apa istilahnya, mengancam income seseorang itu atau mengancam kedudukan seseorang atau atasan kita itu, ya tidak tertutup kemungkinan kita akan Pecat ya. dipecat, bahasa kawannya gitu, pecat. Iya iya. Ya intinya ya silahkan aja kan. Tapi kita harus siap juga dengan resikonya, konsekuensinya ya. Gitu. Konsekuensi pasti ada. Iya. Ya gendangnya dua lah kan itu. Kalau memang dia terima ya alhamdulillah. Kalau enggak ya kita dipecat gitu ya. Nah, tapi yang jelasnya memungkinkan. Nah, kalau Bang Santo berani nggak gitu? Pernah atau pernah ngalamin itu? Mengoreksi atasan. Oh, kalau mengoreksi atasan tuh saya terkait mengoreksi itu untuk saya pribadi. Misal dikarenakan apa ya, membuat apa ya, ya tadi harus adanya risuah baru kita mendapatkan itu ya, saya juga berontak itu kan. Iya, iya. Kalau cerita pengalaman saya pernah. Jadi waktu kerja itu ada dia atasan yang memang di lapangan. Jadi waktu itu memang kita cariin ya cepat selesai lah kerjaan itu karena memang diburu masuk sholat Jumat. Nah sholat Jumat. Nah atasan itu dia Muslim, dia bilang udah jangan ada yang sholat Jumat, kerja aja selesaikan ini. Nah saya nggak terima itu, nggak terima. Akhirnya ribut
Kalau dari sisi usia dia bawahan saya, tapi saya ini kan dari sisi jabatan dia atasan saya. Nah, akhirnya sama ini supervisor didamaikan gitu. Nah, dibuatlah peraturan kan, peraturan terkait dengan apa ya, waktu sholat Jumat itu ya, sholat Jumat kalau memang ada hal-hal yang apa, yang insidental lah namanya itu kan, misalnya perempuan yang harus diinikan atau orang-orang yang tidak sholat gitu kan, artinya dari agama lain gitu ya. Jadi kita tuh yang muslim di keluar untuk sholat. Nah begitu dia. Nah ya jadi kalau kita ini ya, kalau menurut Bang Santo nih, ini udah jam 9-an lewat juga ini kan. Ada lagi yang bertanya, Bang Adat? Ada. Nah, kalau ini ya, setelah hijrah, apakah dakwah harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk di tempat kerja? Kalau menurut Bang Santo, setelah hijrah. Kalau setelah hijrah, dakwah tadi ya. Cuma bisa juga pertanyaan. Enggak, setelah hijrah itu apakah dakwah itu tetap kita jadikan skala prioritas lah walaupun di dunia kerja? Oh iya, karena memang dakwah itu kan tidak apa ya bilang, tidak memandang tidak mengenal waktu, tempat. Kita di mana saja, kapan saja harus juga berdakwah. Karena kita sadari bahwa apa ya, kita jadikan dakwah itu bagian dari poros hidup ya. Hidup. Dan seindah-indahnya yang apa ya, yang kita inginkan hari ini, saya pribadi kan umur sudah juga mulai beranjak apa ya, dewasa atau beranjak tua kan. Kalau istilah anak sekarang beranjak tuir. Beranjak tuir kan. Nah, maka waktu itu kita akan gunakan sebaik-baik mungkin untuk jalan dakwah. Dan yang kita inginkan adalah ketika kita menjemput kematian, kita mati dalam keadaan dakwah, lagi berdakwah gitu. Bagian jadikanlah hidup itu bagian dari poros hidup. Ya, berarti ini ya, dakwah itu jadi skala prioritas ya, tetap dijadikan poros hidup. Jadi semuanya itu harus ini ya tujuannya dakwah gitu ya bukan saya. Ya, alhamdulillah teman saya 2 orang udah teman kerja hijrah juga sudah hijrah ya. Alhamdulillah. Yang dulu bisa dibilang ya sama-sama kayak kebanyakan orang kan itu. Karena memang kenapa saya bilang kebanyakan orang, kita pahami di lingkungan itu bagaimana. Iya. Dan kayak orang-orang berhijrah itu kan bisa dibilang apa ya, terasing ya kan. Iya. Agak aneh, makanya sebut-sebutan orang-orang yang hijrah itu disebut orang aneh. Ya karena kan apa ya, kita melakukan di luar kebiasaan orang, ya kebanyakan orang gitu ya. Makanya memang wajar dibilang aneh. Kalau 2 orang sedap juga tuh. Kan gini kan, saya teringat tuh kata guru saya juga kan, kalau kita ngajak orang berbuat baik kan, hijrah lah kan gitu kan. Hijrah itu kita berpahala kan gitu kan. Kemudian atas upaya kita, dia berbuat baik dengan dia hijrah kan gitu kan. Nah, dia juga berpahala. Nah, dari apa yang dilakukannya itu kita mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala dia gitu. Wah, kalau abang ada 2 orang mah sedap kali tuh kan, ngalir terus. Apalagi sampai 1000 saya. Wah, ya Allah. Maka menjadi bagian sebuah, bisa menjadi motivasi bagaimana tanpa apa ya istilah. Kalau hari ini kalau bisa menjadi tanpa kerja income masuk kan gitu. Nah, hari ini tanpa beramal pahala tetap mengalir sama kita ya. Kan gitu. Apa? Pahala investasi ya. Pahala investasi. Ya, kalau terkait tadi rezeki ya, kita berinvestasi tanpa kita bekerja, income keuangan itu tetap masuk. Hari ini juga kita tidak melakukan aktivitas misal, tapi walaupun itu kita seseorang ketika melakukan aktivitas kebaikan itu pahala juga akan mengalir kepada. Iya. Nggak ada ruginya dakwah. Jadi
orang-orang yang sudah kita ajak melakukan perubahan itu kan gitu kan. Nah, dia melakukan kebaikan. Nah, kita artinya kan gitu kan, kita duduk-duduk aja di rumah, pahalanya tetap ngalir ke kita, gitu ya. Walaupun sedang tidur pun sekalian kan, kalau dalam Ya, lagi tidur pun, ketika mereka melakukan aktivitas itu, kita akan dapat kebahagiaan. Investasi yang cukup menguntungkan. cerdas dan menguntungkan. Berminat investasi? Bang Investasi. Anwar. Nah, jadi gini juga nih Bang, kan ada juga yang kadang kawan-kawan ini takut, ya kan? Takut untuk berdakwah di apa ya, di lingkungan pekerjaan, ya kan? Karena takut kehilangan juga, mungkin kehilangan pekerjaannya atau temannya gitu. Nah, kalau menurut Abang gimana tuh baiknya gitu? Kalau baik atau lumrahnya manusia itu mempunyai rasa takut tuh ya. Ada ya. Setiap insan atau setiap manusia akan mempunyai rasa takut. Fitrahnya manusia ada ya. Atau fitrahnya manusia itu akan mempunyai rasa takut itu. Misal tadi apa ya, takut kehilangan pekerjaan dan teman. Kalau pekerjaan itu sih jangan pernah takut kan gitu. Misal kita sesayang-sayangnya dengan pekerjaan, ketika kita meninggalkan pekerjaan itu ada berjuta orang yang akan menggantikan kita. Atau terkait mendapat rezeki itu dari pekerjaan, jangan takut nggak bekerja dari di tempat itu atau di bidang itu pun kita akan mendapatkan rezeki ya dari jalan lain atau teman kan gitu. Buktinya faktanya saya dulu ketika saya belum hijrah gitu, kalau teman, justru teman-teman yang dikala kita itu senang itu ada kan gitu. Tapi kalau ketika hijrah, teman-teman yang memang dia ikhlas atau siap akan bersama kita dikala susah atau dikala senang atau susah itu, kalau sebelum hijrah itu ya kebanyakan itu teman waktu senang saja. Iya. Jadi waktu kita senang banyak teman kita. Teman. Tapi waktu kita susah, ya kan? Hilang semua gitu ya. Semuanya punya kesibukan ya. Nah kalau sekarang, insya Allah teman itu siap ya kan? Siap akan membantu kapan siap. saja. Terkait dengan apa ya, senang atau susahnya kita. Susah. Ya. Akan siap membantu. Jadi saya ada teringat itu di dalam sebuah kitab itu ya kan, apa judulnya itu, Cinta dan Benci Karena Allah itu ya, Cinta dan Benci Karena Allah. Jadi ya kita juga dalam hal menjalin persahabatan tuh ya begitu ya kan. Kalau memang kita itu akrab dengan sahabat kita tadi, ya keakraban kita itu dibangun karena Allah kan. Ya kan gitu ya. Nah, kalau kita memang sudah waktunya kita itu apa ya, berpisah atau gimana gitu ya, perpisahan itu juga karena Allah. Ya. Nah, gimana, ada yang bertanya, Bang? Nah, ini sudah mau selesai juga kita nih, Bang. Jadi kalau menurut abang kan gitu kan, gimana kira-kira cara mengubah tempat kerja itu menjadi ladang dakwah tanpa harus menggurui rekan kerja? Ladang dakwah ya apa ya, dengan teman. Nah itu kan kita biasakan tuh sering ngobrol, namanya juga teman di tempat lingkungan kerja juga kita ngobrol apa istilahnya, mendekatkan, mengakrabkan, namanya juga apa, kebutuhan apa ya itulah, untuk mengakrabkan antara kita dengan orang terdekat kita itu, saling mengobrol. Ketika namanya juga teman itu kan pasti ada istilahnya berkeluh kesah, kan, gitu. Keluh kesah. Nah keluh kesah mereka itu kita memberikan solusi, walaupun maaf ya, kita sendiri itu juga belum tentu bisa belum tentu bisa juga
memberikan yang terbaik untuk mereka juga. Tapi setidak-tidaknya kita coba untuk berusaha untuk memberikan solusi itu, dan tidak harus terus tiba-tiba kamu harus tobat, enggak juga kan gitu. Seseorang itu harus dibangun pemikirannya, mindset berpikir bahwa ketika kita itu hidup kok begini-begini saja, atau ingin lumrahnya fitrahnya manusia itu kan ingin berubah dari keadaan satu ke keadaan yang lain. Misalnya sebelum hijrah hidupnya itu ya begitu-begitu saja, penuh dengan kemaksiatan atau maka dia itu pasti akan muncul kegelisahan, muncul kejenuhan. Walaupun seseorang itu gemar maksiat, pasti dia juga lama-lama akan jenuh dengan maksiat yang dia lakukan. Maka dia ketika membutuhkan teman, dan teman itu memberikan solusi terhadap permasalahan, insya Allah teman itu ketergantungan kepada kita. Ketika dia itu tidak pasti teman itu merindukan kita, dan akan sering mengajak ketemuan, ajak ngobrol terkait bagaimana solusi atas permasalahan seseorang itu. Iya. Saya teringat ini juga nih kan. Tapi ini mohon dikoreksi ya kalau saya salah. Saya pernah dengar itu ada yang namanya uslub atau cara. Jadi kalau kita ini gimana, dulu saya teringat ini ya, kawan-kawan saya punya komunitas Majelis Brotherhood dulu ya, punya kawan-kawan yang menerima keluh kesah dengan orang tua kan gitu kan, melihat kondisi anak-anak muda ini kok makin jauh dari Islam gitu. Jadi kita buat kajian sama kawan-kawan komunitas itu, buat kajian. Waktu itu kita buka kajian siroh di masjid. Alhamdulillah rame, datang tuh rame. Kita mulai kajian itu durasi sebulan sekali. Bulan pertama rame, bulan kedua nggak ada lagi yang datang. Asli nggak ada yang datang. Kita aja panitia aja yang datang. Jadi kita cariin apa masalahnya, ternyata tukar pikiran, kita ganti itu dari uslub. Kita buat kajian itu nggak di masjid, tapi kita buat di kafe. Waktu itu ada kawan yang punya kafe. Ya materi kajiannya sama kayak yang waktu kita jelaskan di masjid itu. Nah, tapi di situ anak-anak muda itu bisa mendengar kajian sambil ngopi kan gitu kan. Nah, kalau duduk tuh tetap kita pisah kan, ada laki-laki, ada perempuan kan, bisa. Nah, jadi kan itu saya rasa penting juga ya Bang Santo ya, kan, mengkondisikan suasana kerja itu gimana biar kawan-kawan lingkungan kerja itu merasa tidak digurui ya gitu ya. Ya gimana lah ini ya uslubnya itu, misalnya ajak nongkrong, ini kita bertanya macam-macam. Bisa jadi ini juga tuh kan bisa dengan sendirinya, pengalaman itu ya. Ngopi bareng, banyak ngopi bareng. Gitu ya. Atau hobi. Misal teman kita itu hobi mancing kan? Iya. Selagi hobi jadi melanggar hukum syara. Mancing keributan enggak? Iya. Nah, kita lanjutkan nih Bang, ini kan. Nah, kalau menurut Bang Santo lah, apa sebetulnya makna hijrah sejati bagi seorang Muslim? Hijrah sejati adalah hijrah yang tidak semata-mata berubah dari ketika dulu kita tidak pernah sholat, sekarang hari ini sholat, yang kita tidak dulu pernah berpuasa, dan juga tidak batas itu saja. Bahwa hijrah itu harus seperti yang dicontohkan Rasulullah, tidak hanya tapi juga harus berdakwah. Ya tadi
orang-orang terdekat juga harus mendapatkan manfaat dari penyebab kita hijrah itu. Misal seseorang itu yang sebelumnya tidak paham syariat, dengan kita dakwahi mereka, mereka hari ini juga bisa paham syariat atau contohnya apa ya, ajaran Islam yang kurang apa ya hari ini ya, familiar. Islam kapah dengan menegakkan syariat, dengan menegakkan khilafah itu kan yang orang tahu sekarang ini kan paling hijrah hanya sebatas sholat 5 waktu, berpuasa, Pakaian ya. zakat, pakaian untuk aurat. Tapi apakah pernah mereka mengatakan bahwa tidak sebatas itu saja, Islam itu tidak hanya mengenai, tapi juga mengatakan tentang bagaimana dakwah mengubah seluruh kehidupan masyarakat itu menjalankan syariat dengan naungan khilafah negara. Baik. Oke, baik para pemirsa yang dimuliakan Allah. Ini kita sudah berada di penghujung acara ini kan. Nah, sebelum kita kita tutup, ada lagi yang bertanya? Ada. Nah, jadi ini Bang, bisa nggak Abang kasih mungkin pesan-pesan untuk kawan-kawan dulu yang ya mudah-mudahan nih kawan-kawan Abang yang di Siantar nih melihat kan. Ada nggak? Mungkin mereka ini siapa nih kan? Santo nih ya, kan? Bang Santo ya. Nah, mana tahu ada yang mau disampaikan. Kalau pesan-pesan sih bukan hanya kepada sahabat-sahabat atau juga kepada diri saya juga, bahwa tetap istiqomah di jalan dakwah atau dari hijrah. Hijrah tidak hanya mengubah cara berpakaian, tidak menjalankan sholat yang sebelumnya sholat, tapi juga harus juga dakwah tadi, karena dakwah kita jadikan porsi hidup, dan untuk menjaga keistiqomahan tadi adalah sering-seringlah kita berkumpul dengan orang-orang soleh dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Itu saja pesan-pesan. Ya, Masya Allah. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, tadi begitu kan dengan pesan dari Bang Santo ya, sangat menggugah ya. Semoga kita semua ini tetap istiqomah dalam keislaman kita kan. Dan tentu tadi pesan beliau kalau memang mau tetap eksis ya kan dalam keistiqomahan itu, kita harus tetap melakukan dakwah, menyampaikan apa yang harus kita sampaikan terkait dengan Islam itu sendiri. Baik, mungkin demikian acara kita, dan saya izin undur diri dengan saya Bang Agon, kemudian ada Bang Santo. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas dan kurang berkenan. Kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.